Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami mengenai pengaruh era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yang terdiri dari saya, Tiara Diniati, Vicky Nacita, Firda Fauzia, Natasha Grabiela Siburian, dan Arida Eka Kurniawati. Kita akan membahas mengenai beberapa rumusan masalah mengenai pengaruh era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Di antaranya adalah penyebab literasi di Indonesia yang masih sangat rendah, pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia, dan evaluasi untuk membangun budaya literasi di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya yang akan dibahas oleh Arida Eka. Kepadanya dipersilakan. Ya, latar belakang. Indonesia hanya memiliki indeks baca masyarakat sebesar 0,01 yang artinya hanya satu di antara 1.000 orang Indonesia memiliki minat baca yang besar. Ini sangat membuktikan bahwa kebiasaan literasi masyarakat Indonesia masih berkualitas rendah. Most Literate Nation in the World juga menyatakan hasil studi minat baca pada tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengapa sampai saat ini literasi di Indonesia masih sangat rendah. Yang kedua, apa pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana evaluasi atau saran untuk membangun budaya literasi di Indonesia. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang menyebabkan literasi di Indonesia sangat rendah. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja pengaruh era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui sekaligus memberikan saran atau bahan masukan yang bermanfaat dalam membangun budaya literasi di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Arida. Kita masuk ke sebab yang pertama, yaitu kenapa sih literasi di Indonesia ini masih sangat rendah. Nah, menurut data UNESCO, Indonesia ada di urutan kedua terendah dalam aspek literasi dunia, yaitu di angka 0,001, yang artinya hanya satu dari 1.000 orang yang gemar membaca. Nah, yang kedua ini ada dalam riset lain yang bertajuk World Most Literate Nation Ranked yang dilakukan pada tahun 2016 lalu. Di Central Connecticut State University, Indonesia dinyatakan berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara. Yang terakhir, Indonesia berada di peringkat kelima terbanyak tentang kepemilikan gadget dengan jumlah 60 juta penduduk. Tetapi berbanding terbalik dengan minat baca penduduk di Indonesia. Selanjutnya, ini ada beberapa penyebab rendahnya minat baca di Indonesia. Yang pertama ada kebiasaan membaca yang belum dimulai dari rumah. Kurangnya dukungan orang tua untuk menyisihkan waktunya untuk mendampingi anaknya dalam membaca dapat mengakibatkan kebiasaan membaca yang sulit. Dan anak tidak terbiasa menjadikan buku sebagai rujukan. Yang kedua ada perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dengan teknologi-teknologi keluaran terbaru yang semakin maju, maka secara tidak langsung budaya literasi akan semakin tersisihkan dan orang-orang akan lebih menyukai penggunaan gadget daripada membaca buku. Yang ketiga ada sarana bacaan yang kurang terfasilitasi. Perpustakaan sekolah yang kurang memadai, tenaga kerja yang kurang kompeten, persebaran buku yang kurang merata, dan sulitnya akses bagi masyarakat di tempat-tempat terpencil. Yang keempat ada kurangnya motivasi untuk membaca. Ini disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai apa manfaat dari membaca buku itu sendiri. Dan yang terakhir, ada kurangnya peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dinilai kurang dalam menyelenggarakan dan mengembangkan program berbasis informasi. Dan masyarakat juga harus ikut serta dalam menyukseskan apa yang telah dimulai oleh pemerintah dengan berupaya mengembangkan budaya literasi setidaknya di rumah masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Natasha, silakan. Selanjutnya saya akan membahas apa saja pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia. Perkembangan internet merupakan perwujudan dari literasi digital, yakni penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi dalam mengakses, mengaryakan, hingga mendistribusikan informasi. Literasi dapat diartikan sebagai pemahaman dan keterampilan menulis, membaca, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya.
Perkembangan era digital ini juga meningkatkan ketertarikan setiap individu untuk melakukan literasi, dengan adanya berbagai macam tampilan atau bentuk sumber informasi dengan kreativitas yang berbagai macam adanya. Hal itu berpengaruh meningkatkan kesadaran literasi bagi setiap individu, tetapi tidak juga menutup kemungkinan akan adanya tantangan yang datang seiring berkembangnya era literasi digital. Contoh dari dampak negatif literasi digital yaitu, yang pertama menjadi ketergantungan dengan teknologi, yang kedua tertinggal dan terlupakannya bahasa formal, yang ketiga kejahatan dunia maya atau cybercrime, dan yang terakhir munculnya informasi hoax. Sedangkan dampak positif dari literasi digital antara lain, yang pertama mudah menerima informasi terkini dengan lebih efektif dan efisien, dan yang kedua mempermudah proses pembelajaran. Semua ilmu pengetahuan dapat dengan mudah diakses melalui internet kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa kepekaan akan lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara. Baik, terima kasih Natasha. Selanjutnya adalah evaluasi untuk membangun budaya literasi di Indonesia. Nah, jadi melihat fenomena ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia, baik melalui peran pemerintahan maupun peran pendukung dari masyarakat dan tenaga pendidikan maupun para aktivis sosial. Jadi, kunci utama yang harus dilakukan adalah perbaikan kualitas pemerataan pendidikan. Nah, hal ini dilakukan untuk mendorong angka melek huruf yang lebih tinggi. Kita menyadari bahwa fasilitas dan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan masih sangat rendah dan tidak tersebar secara merata ke seluruh penjuru negeri, terutama di daerah pedalaman Nusantara yang masih sulit untuk mendapatkan pendidikan karena tidak adanya sekolah, fasilitas buku, dan kurangnya tenaga pengajar. Itu sebabnya pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar agar dapat meningkatkan angka baca huruf dan budaya literasi di Indonesia. Nah, selain itu, dibutuhkan juga adanya peran perusahaan penerbit untuk mencetak lebih banyak buku yang berkualitas dari berbagai bidang dan juga membangun potensi para generasi muda yang gemar menulis dengan memberikan kesempatan menerbitkan karya tulisan mereka. Tentunya dengan semakin banyaknya buku, maka akan semakin banyak alternatif bacaan dan juga akan semakin banyak bahan bacaan untuk masyarakat. Lalu selanjutnya, dibutuhkan juga peran para aktivis media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, maupun Facebook untuk membuat terobosan konten untuk mengajak masyarakat untuk lebih membaca buku, mengingat masyarakat terutama generasi milenial seperti sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia internet. Jadi sudah seharusnya rangsangan yang diperlukan melalui konten-konten menarik dari para aktivis yang memiliki pengaruh agar dapat menarik minat masyarakat untuk membaca buku, baik buku cetak maupun buku digital. Nah, dengan melalui media sosial ini juga kita bisa menciptakan pola pikir baru di masyarakat agar lebih mencintai buku. Selanjutnya akan dibahas oleh Firda Fauzia, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Tiara. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap presentasi kami kali ini, yaitu perkembangan era digitalisasi yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap kondisi literasi di Indonesia, yang dimana persoalan literasi di Indonesia masih menjadi hal yang perlu dibenahi. Kemajuan era digital saat ini memberikan pengaruh positif terhadap kondisi literasi di Indonesia, yaitu setiap individu dapat meningkatkan kesadaran literasi melalui berbagai macam media, yang sumber informasinya telah tersebar melalui teknologi dengan berbagai macam bentuk kreativitas. Namun, dampak negatif juga turut menyertai, sehingga diperlukan sikap bijak dalam menggunakan ruang digital. Untuk membangun budaya literasi di Indonesia, diperlukannya peran pemerintah maupun peran pendukung dari masyarakat dan tenaga kependidikan, yang dimana masing-masing mempunyai peran dan fungsi. Dengan penerapan budaya literasi pada generasi penerus bangsa, maka Indonesia akan membentuk individu yang cerdas dan berkarakter yang siap untuk menghadapi perkembangan era digitalisasi. Selanjutnya, merupakan saran dari kelompok kami, yaitu kunci utama dalam meningkatkan minat literasi di Indonesia dapat dimulai melalui pemerataan pendidikan untuk mendorong persentase angka melek huruf. Selanjutnya, menerbitkan banyak buku berkualitas untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Lalu diperlukan juga peran aktivis media sosial guna mengajak masyarakat meningkatkan minat membaca. Indonesia harus terus meningkatkan minat literasi agar tidak tertinggal, dan para generasi penerus bangsa mempunyai peran utama dalam permasalahan ini. Menciptakan generasi muda yang berbudaya literasi adalah kunci penting dalam pembentukan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Selanjutnya saya akan mengembalikan ke moderator, ya.
Baik, terima kasih Firda. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai pengaruh era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Semoga penjelasannya sudah cukup jelas dan dapat dipahami dengan baik, dan penyelesaian mengenai isu kondisi literasi di Indonesia saat ini dapat direalisasikan. Kami dari kelompok 6, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.